Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Ikanisasi, channel yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta tips dan trik di dunia perikanan. Baiklah teman-teman, pagi ini gue udah berada di kolam nila. Kebetulan ikan-ikan gue itu beberapa hari ini belum gue kasih makan makanan alternatif, yaitu mata ikan. Kalau kita lihat di kolam ini teman-teman, itu banyak sekali mata ikan, dan mata ikan ini jumlahnya sudah berkurang karena sudah digunakan sebagai pakan alternatif tidak hanya di kolam nila tapi juga di kolam lele. Nah, pada video kali ini gue akan tunjukin ke teman-teman pakan apa saja yang bisa digunakan untuk pengganti pelet, dan kandungan nutrisinya ataupun proteinnya juga itu bagus untuk pertumbuhan ikan nila. Jadi ini adalah contohnya. Ini contoh dari mata ikan. Buat teman-teman yang belum tahu, mata ikan ini banyak kita jumpai di sawah, di kolam, ataupun di tempat-tempat yang tergenang air cukup lama. Nah, mata ikan ini itu tidak perlu perawatan khusus untuk kita membudidayakannya, karena asalkan ada air, tinggal tambahkan dengan kotoran ayam ataupun dengan pupuk alami, itu dia nanti akan berkembang dengan sendirinya. Jadi pada hari ini kita akan memanen pakan alternatif, yaitu mata ikan. Tapi selain mata ikan, nanti gue juga akan beritahu ke kalian pakan alternatif yang bisa digunakan untuk pengganti pelet. Jadi yang namanya pakan alternatif ini kawan-kawan, itu bisa kita berikan hanya sebagai selingan, tidak bisa kita jadikan sebagai umpan pokok. Jadi yang namanya umpan pokoknya ya tetap pelet. Tapi kalaupun misalnya kita tidak punya pelet, mungkin bisa bertahan 2-3 hari menggunakan pakan alternatif ini. Dan untuk masalah pertumbuhan ikannya, kalau untuk 2 atau 3 hari itu saya rasa masih bisa mengejar yang namanya target. Jadi manakala misalnya kita sedang tidak punya uang, ataupun kita sedang tidak punya stok pelet yang cukup banyak, jadi kita bisa berikan umpan alternatif ini supaya ikan itu tetap hidup dan supaya nutrisi atau protein yang ada di dalam ikan itu tidak berkurang, sehingga tidak mengakibatkan ikan itu kurus-kurus. Jadi saya juga kadang-kadang suka menggunakan daun pepaya seperti di sana. Kalau teman-teman lihat itu ada daun pepaya, juga baik juga untuk ikan nila. Dan kelebihan daun pepaya ini juga sebagai obat herbal untuk mengatasi ikan nila yang kurang nafsu makan. Jadi untuk obat herbal ikan nila yang kurang nafsu makan, itu kita bisa menggunakan daun pepaya. Nah, ini daunnya hijau-hijau, bagus teman-teman. Jadi caranya itu mudah, bisa kita petik dan kita lemparkan langsung ke kolam, atau juga bisa kita remas-remas terlebih dahulu agar lebih empuk, baru kita masukkan ke dalam kolam. Nah,
Sebenarnya jika kita melihat ke habitat aslinya, ikan nila ini kalau di habitat aslinya itu adalah pemakan tumbuhan, terutama tumbuhan air, yaitu lumut. Jadi kalau gue mancing ikan nila, kalau di kali ataupun misalnya di balong yang tidak diisi ikan atau tidak ada ikan peliharaan ya, itu gue biasanya mencari lumut yang gue campur dengan sedikit garam supaya lebih lembut, lalu gue putar-putar di atas kail. Itu untuk mancing ikan nila ataupun ikan mujair, itu sangat bagus sekali teman-teman. Nah, kembali lagi, jadi mata ikan ini kandungan proteinnya itu masih kurang besar dibanding dengan tumbuhan azolla. Jadi nanti selepas dari balong ini, gue nanti akan ajak teman-teman ke biasa pekarangan rumah, karena gue juga mengembangbiakan yang namanya azolla. Jadi kalau azolla itu sendiri salah satu tanaman air yang bisa digunakan untuk pakan ikan secara keseluruhan, dan bahkan sudah ada riset yang membuktikan bahwa kandungan protein daripada azolla atau tanaman air itu adalah 30% kandungan protein nabati ya. Jadi bukan hewani, karena berasal dari tumbuhan. Jadi di sini kebetulan pagi ini sudah diberi makan. Jadi untuk azollanya untuk mata ikannya sendiri itu masih banyak yang belum termakan, karena tadi pagi sudah dikasih makan. Jadi untuk mata ikan ini sendiri kita tidak perlu khawatir menaruh banyak di atas kolam, karena ini sifatnya tumbuhan. Jadi kita tidak khawatir kalau si mata ikan ini akan membuat kualitas air itu berkurang. Tapi lain halnya kalau kita memberikan umpan pelet. Kalau kita tidak kontrol, terutama di kolam beton ataupun kolam terpal, itu akan menjadi racun karena terlalu banyak umpan. Tapi kalau kelebihan di ini kebetulan adalah kolam tanah, walaupun pinggirnya dicor, tapi bawahnya tidak dicor, jadi masih tanah. Jadi kalau kita punya kolam tanah, kelebihannya walaupun kita kasih pelet dalam jumlah banyak, si tanah itu akan menetralisir pelet tersebut sehingga pelet tersebut tidak menjadi racun atau amoniak. Tuh, lihat teman-teman, nilainya sedang makan mata ikan. Jadi mungkin kalau analogi sederhananya, mungkin kalau pelet itu ibaratnya nasi, kalau mata ikan ini mungkin seperti makan sayuran kalau pada manusia ya. Jadi mungkin makan kangkung ataupun makan bayam ya. Ini baik sekali. Nah, selanjutnya nanti gue akan ajak kalian ke belakang rumah, ke kolam biovlog gue, karena gue juga di sana membudidaya azolla, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan kalian akan tahu dan akan mengerti perbedaan antara mata ikan dan azolla. Oke, sebelumnya kita akan panen mata ikan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencoba memanen mata ikan ini. Kita jadikan pakan alternatif ikan nila. Itu udah siapin waring sama plastik. Nanti kita akan ambil
akan tunjukin ke kalian apa itu azolla. Ikutin terus channel gue. Baiklah teman-teman, gue sekarang udah ada di belakang rumah di kolam biovlog. Nah, gue akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara pemberian mata ikan ini untuk kolam nila. Jadi tidak ada perlakuan yang khusus untuk pemberian pakan ini, jadi kita tidak perlu memberikan campuran apapun. Langsung saja dari kolam kita ambil dan kita pindahkan ke kolam yang akan kita berikan pakan. Dan ada beberapa kolam untuk kolam indukan juga kita akan beri. Jadi kalau kelebihan mata ikan ini itu tidak akan mencemari air kolam walaupun kita berikan dalam jumlah yang banyak. Jadi kita akan berikan ke kolam yang lain. Jadi kalau mata ikan ini itu bisa dijadikan sebagai pakan alternatif ya teman-teman. Alternatif. Nah, sesuai janji gue tadi, gue akan tunjukin ke kalian apa itu pakan alternatif yang lain selain mata ikan. Nah, ini adalah bak-bak penampungan sementara atau pengembang biakan untuk bibit azolla. Bibit azolla ini gue beli atau gue dapat itu dari salah satu situs online. Nah, bedanya mata ikan dengan azolla ini, kalau kita zoom ya, kita zoom. Nah, ini kawan-kawan, dia terdapat seperti apa ya saya bilang ya, bentuknya pecah-pecah seperti ini dan seperti ada gelombang-gelombangnya. Dan kalau di raba juga agak sedikit kasar ini, agak sedikit kasar. Ini untuk akarnya, seperti ini. Dan nanti kita coba bandingkan dengan mata ikan. Coba nanti kita akan bandingkan dengan mata ikan. Teman-teman, coba ambil dulu. Dia ada sampel mata ikan dan azolla. Oke. Ini sebelah sini mata ikan, bentuknya bundar. Tapi kalau masih kecilnya ini tidak seperti ini, dia lebih halus lagi. Ini untuk mata ikan ini itu umurnya sudah katakanlah umur dewasa ya, jadi dia bisa untuk berkembang menjadi atau memecah diri menjadi beberapa bagian sehingga menjadi bibit yang baru. Dan ini adalah penampakan dari azolla yang kandungannya itu, kandungan protein itu kurang lebih 30%. Nah, kalau kita sandingkan sudah jelas berbeda ya teman-teman. Bisa membedakan kan? Sudah jelas berbeda sekali
Kalau yang ini adalah Azolla, kandungan proteinnya 30%, dan yang ini mata ikan. Kebanyakan yang ada di alam bebas itu ya ini, untuk mata ikan ini. Kalau Azolla sendiri itu agak sulit kita dapatkan, tapi kalau kita sudah dapatkan, untuk pengembang biakannya itu sangat mudah sekali. Oke, kita taruh lagi ya. Jadi untuk pengembang biakan Azolla ini itu sangat mudah sekali. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa pesan singkat dari gue, lebih baik gagal mencoba daripada sukses dalam khayalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.